mungkin kita harus sedikit mengulik. Jadi itu sempat ada berita kalau Hype, CJNM dan Kakao memperebutkan saham Lisuman. Oke, isumannya nih, saham isumannya gitu ya. Aduh, aku lagi mau lihat-lihat saham nih, rencananya mau beli saham gitu kan. Terus kayaknya seru banget nih, kayaknya kalau beli saham SM kayak seru nih, biar nggak keburu dibeli sama Hype semua saham. Wih, saham SM bisa boleh beli selembar aja nggak sih gue? Bisa aja kayaknya deh. Gue juga kayak rencananya cuma beli 3 lembar 4 lembar gitu, karena pasti akan naik terus nggak sih harganya nih. Lumayan kan, lah ya buat beli pulsa. Milenial kan disarankan untuk berinvestasi. Walaupun gaji lo UMR, investasi tetap. Iya, walaupun ya, katanya lo nggak bakal bisa punya rumah, tetap investasi aja. Iya, nggak boleh tuh self reward tuh investasi yang penting. Jadi ini sangat yang tepat untuk kita fans K-pop untuk mengendalikan industri K-pop dengan cara membeli saham. Saingannya tuh ya elah cuman Hype ya, CJNM, ya elah cuman Hype gitu ya. Emang siapa kita? Tapi katanya kemarin Hype nggak mau beli saham SM katanya. Katanya harganya jatuh. Gimana sih, kenapa sekarang lagi dibahas-bahas lagi sih? Ini ya settingan ya beritanya ya? Enggak, jadi mungkin kita harus sedikit mengulik. Jadi itu sempat ada berita kalau Hype, CJNM dan Kakao memperebutkan saham Lisuman. Oke, isumannya nih, saham isumannya gitu ya. Katanya Nyai Suman. Iya gak sih, tuh gue suka baca tuh yang anti Super M tuh bilangnya Nyai. Nikita Mirzani kali Nyai. Iya, jadi memperebutkan saham Lisuman. Ini gue baca ya. Saham Lisuman di SM Entertainment itu sebesar 18,73%. Perkiraan harga saham Lisuman 2,5 sampai 4 triliun Korea won. Itu di rupiahin gue kagak tahu, ya pasti triliunan juga gak sih? Iya. Kali 10 kali 20 rupiah dah iya gitu kan, ya. jadi kayak 20, kayak mungkin 200 triliun lah. Kakao Entertainment tawarkan 2,5 triliun won. Hype tawarkan harga lebih tinggi dari Kakao. Penawaran CJNM gak diketahui jumlahnya, tapi pas berita ini turun sebenarnya SM itu sudah menolak tawarannya Hype. Karena walaupun harganya lebih tinggi menolak. Gue gak tahu sih nih ya, tapi tolong correct me if I'm wrong. Usut punya usut, katanya perbedaan visi dan misi antara Lisuman mungkin dengan Hype. Mungkin Hype pitching nih, gue nanti mau gini-gini loh sama SM, nanti kita gini-gini. Pitching ya istilahnya ya. Mungkin tim digital strategisnya tuh kerja dari pagi tuh sampai malam tuh buat bikin deck presentasi ke SM. Udah gak kebayang tuh, masih bakal susah banget. Nah di situ Hype SM menolak, jadinya Hype udah nggak ikutan. Jadi tinggal antara Kakao M versus CJNM nih, siapakah yang akan membeli sahamnya Lisuman? Kalau gue sih mikirnya bakalan CJ sih, kalau menurut gue ya. Kayaknya dari dulu tuh kayak ada kedekatan gitu SM sama CJ gitu. Kalau sama Kakao mungkin nggak tahu ya. gue ini sih ya, ini kan ibarat lagi ini keputusan bisnis yang kalau gue nggak mau mengulik lebih jauh sih sebenarnya tentang berita ini, karena gue sebagai fans K-pop gue nggak paham bisnis gitu loh. Jadi kayak gue kayaknya orang udah berdebat macem-macem lah gitu. Terutama sih kayaknya lebih ke sentimen antara pas Hype beli, nanti Hype yang katanya akan beli SM gitu loh. Kayak ya gitu deh, masalahnya nih kan dua agensi besar mas. Hype aja udah maksudnya tanda kutip udah bekerja sama dengan YG. Mungkin itu juga salah satu strateginya. Dan gue juga banyak lihat kayak sentimen-sentimen biasa fans negatif dari kedua belah pihak agensi stand-nya. Yang Indian katanya nanti kalau Hype acquire SM sahamnya Lisuman, nanti lagunya jadi aneh atau nanti strateginya aneh-aneh gitu. Iya, nanti merchandise-nya udah nggak warna pink lagi, warna hitam gitu. Macem-macem lah. Padahal kalau kita pikir ya, seandainya itu nanti di-acquire sama si JNM dan satu lagi Kakao M juga, Indian itu juga nggak gimana ya, korporasi besar di mana-mana tuh gue nggak tahu sih ya. Niatannya tuh
nggak tanda kutip jahat sih, tapi namanya juga oligarki, pasti itu kepentingan elit itu lebih tinggi, ngerti gak sih? Jadi walaupun nanti KKOM dan si JNM yang acquire juga pasti bahkan banyak perubahan yang alignmentnya SM yang mungkin fans akan gak suka juga, nggak tahu sih ya, menurut gue sama aja. Iya sih. Lagi pula kan nggak mungkin juga gak sih Suman akan ngejual 18,73% sahamnya semuanya. Paling kalau dijual juga paling gue butuh duit nih gitu. Kayak butuh duit cuman butuh duit kayak berapa juta won aja kali gitu, atau berapa puluh juta won aja kali. Jual deh misalkan 2% atau 3% gitu kali. Kalau 18% kayak emang Suman mau melepaskan perusahaan yang dia bangun selama berpuluh-puluh tahun ini gitu kan, kayaknya gimana gitu kesannya. Tapi ya nggak tahu juga sih, sotoy aja sih gue. Siapa tahu memang dia lagi butuh duit ya kan ya. Iya sih, gue nggak ngerti, tapi kayaknya emang kalau perusahaan hiburan tuh pasti akan ada satu yang tanda kutip monopoli atau mendominasi atau istilah bisnisnya apa kayak kalau di hiburan kayak Disney deh, kayak semuanya dibeli Disney kan, kayak Yep. Sampai apalah kayak semua Disney gitu, kayak anjir nih, kayak tanda kutip merasa terasa dimonopolikan gitu, sampai akhirnya kayaknya keegoisan Disney ini agak out of topic sih, maksudnya keegoisan Disney akhirnya berakibat ke Scarlett Johansson yang nuntut Disney kan. Maksud gue ini kayaknya ini juga si JNM dan KKOM kan, itu kan gue nggak tahu pasti gimana ya, yang namanya juga korporat besar yang mereka pikirin mah fulus aja gak sih? Iyalah sih, kayak Kakao sama CJ tuh kayak kurang gede apa gak sih di Korea kayaknya dibandingkan dengan SM yang maksudnya kayak SM sama Hype mungkin usahanya nggak cuma di entertainment doang, tapi Kakao sama CJ itu kayak udah sendi-sendi kehidupan masyarakat gitu. Kayak CJ makanan iya gitu kan, kayak apa iya semuanya tuh CJ gitu, CJ itu semua dia gitu. Dan kayak udah luas sekali gitu cakupan bisnisnya dia. Jadi kalau misalkan dia di entertainment pun iya gitu, dan kalau misalkan dia pada akhirnya beli saham SM lagi, kayak betul kata lo tadi itu sih, wah semakin dalam tanda kutip monopoli aja nih kesannya gitu kan. Iya, monopoli, takutnya memang nanti ada in the long run, kayak takut ada gue nggak tahu, mungkin ada sedikit tanda kutip kekacauan, dalam artian gue nggak tahu sih, gue paling nggak suka kalau korporasi besar tuh kayak udah mendominasi gitu, kayak ini korporasi besar tuh gue selalu merasa tuh jahat, kayak gimana sih, kayak jahat dalam artian yang mereka pikirin tuh cuman keuntungan doang kayak gitu. Dia iya bisnis. sih, Jadi kayak masuk akal juga sih tapi itu. Makanya gue kayak, jadi walaupun nanti seandainya mau CJ atau KKOM yang pegang pun kayak, ini udah ya, kita tinggal pemain elitnya tinggal lihat aja ada permainan tanda kutip permainan kotor kah atau enggak. Permainan kotor. Iya, maksudnya aduh gimana ya, mungkin gue berkaca ke Disney sama yang Scarlett Jo itu aja sih, kayak gila perusahaan sebesar Disney nggak mau bayar fee ke Scarlett Jo-nya, maksudnya. Tapi kalau si Disney itu salah CEO-nya kalau kata orang-orang. Lu kurang gede apa? Lu kurang banyak uang apa gitu loh, kayak ya itu di luar topik K-pop sih. Tapi gue kepikiran apakah hal seperti ini apakah akan terjadi di Korea? Gue mikirnya mungkin suatu saat akan, gue juga nggak tahu sih ya. Jadi yang masalah pembelian saham ini ya kita mah nontonin aja nggak sih? Nontonin aja ya. Tapi kalau misalkan ada yang speak up kayak Scarlett Johansson di K-pop, dibungkam duluan gak sih menurut lu sama orang kayak si CJ yang punya TV banyak banget gitu, kayak lo mau gugat CJ, ya udah lo nggak boleh tampil di TVN, lo nggak boleh tampil di JTBC, lo nggak boleh tampil di ini, nggak boleh tampil di nggak itu, bisa tampil nggak boleh tampil di iya Mnet, banyak banget kan, kayak cari mati ujung-ujungnya, apalagi negara kayak Korea gini ya kan, kayak bermasalah sama satu, kesannya kayak bermasalah sama satu negara gitu. Iya sih, kayaknya balik lagi kalau masalah acquire ini tuh kayak ya udahlah, persaingan sehat aja kali ya. Kita mah sebagai fans cuman bisa menikmati karyanya juga. Maksudnya kalau kita mau memahami lebih lanjut tentang keputusan
business decisionnya juga kita tahu apa sih. Mungkin ada yang tahu, mungkin kita berdua nggak tahu kali ya. Tapi mungkin di luar sana ada yang tahu. Tapi bener sih, gue setuju sama lo kalau sebagai fans pada akhirnya kayak ini adalah ranah yang buat gue personal ini bukan ranah yang menarik untuk gue debatkan, gali lebih dalam gitu, karena ya udah sih ngapain gue mikirin saham SM dibeli sama siapa, anyway bukan duit gue juga dan gue juga nggak dapet duit dari situ juga gitu. Dan pada akhirnya kayak ya menurut gue ini tidak menyenangkan aja gitu. Jadi kayak gue mending cari hal-hal yang menyenangkan aja lah di K-pop gitu jadinya. Maksudnya gue ngebahas ini pun gue juga bingung apa ya maksudnya yang mau ngomentarin apa ya gitu. Kayak kita juga bingung kayak fans di sosmed aja nih. Kayak julid-julid sebenarnya yang dibilang apa, mau yang dijulitin juga kita juga nggak tahu produk hasilnya kayak gimana. Tapi itu kan sempat rame sih yang masalah kayaknya gara-gara banyaknya merger lah. Misalnya YG sama Hype, terus semua grup YG tiba-tiba ke Weverse yang katanya V-Live dibeli. V-Live mau nggak ada ya? V-Live dibeli Hype juga kan, nanti V-Live itu akan didisintegrate karena mau fokus ke Weverse. Nah terus kayak rame, nanti konten-konten V-Live mau dipindahin kemana kalau yang bukan labelnya Hype kan? Misalnya kayak, wah itu sempet rame deh, walaupun kita juga nggak tahu ini kayak rumor-rumor di kaskusnya Korea yang kesahihannya juga kita juga belum tahu, karena katanya nanti awal tahun depan udah nggak ada tuh V-Live, dan V-Live Indo tuh juga udah nggak ada. Jadi jadi kalau teman gue bilang temannya teman gue sih, dia bilang V-Live Indo tuh memang udah dibubarin, terakhir itu Juli kemarin temannya dia udah nggak kerja di situ, udah nggak ada. Kayak wah sedih gak sih? Kayak dulu Mr. Sky bilang V-Heartbeat mau rutin loh diadain di Asia Tenggara gak sih? Kayak dan pandemic strike. V-Live keburu dibeli Hype, jadinya berbeda lagi strateginya. Dan ya itu itu timeline gue sempet rame sih, karena orang-orang takut nanti konten-konten V-Live itu mau ditransfer kemana nih untuk grup yang bukan Hype label, takutnya hilang atau enggak. Tapi ada yang bilang enggak kok, nggak hilang, nggak usah panik, kontennya tetap ada, tapi kita juga nggak tahu nanti kontennya akan kemana. Kan semua agensi besar, tapi itu juga ada yang bilang kalau sebenarnya ini kayak tanda kutip Hype monopoli. Kayak monopoli gara-gara strategi ini semua agensi bikin platform masing-masing coy. Iya. JYP mau bikin juga kan tuh platform kayak V-Live. SM udah punya tuh LSCN. License, tapi kayak itu kalau SM kan mau fokus ke bubble itu nggak sih sekarang? Bubble sama License tuh beda ya Allah. Beda perusahaan itu. Beda. Jadi tuh fokusnya yang mana coy? Kayak kalau bubble kayaknya memang fokusnya yang one on one chat itu. Kalau License lebih ke platform fan kafenya, kayak kafenya gitu. Tapi sebenarnya kalau lo mau bahas kayak bentukannya seperti V-Live gitu, SM sendiri sebenarnya nggak punya sih platform itu gitu. V-Live sih. Jadi mereka gabungnya V-Live kan. Nah kalau Weverse sama Universe kayaknya mungkin setipe. Sebenarnya License tuh mungkin bisa, mungkin kalau di SM, tapi mungkin pada saat itu fokusnya nggak ke situ kali, nggak tahu juga kali ya. Walaupun gue agak disayangkan sih, bener kata lo tadi, kayak Hype Monopoly ini jadi kesannya kayak iya, ini balik lagi soal bisnis dan siapa yang paling banyak duit, dia bisa melakukan apa aja. Cuman kalau pada akhirnya Never yang gabung ke Hype gitu, dan since V-Live juga punya Never, jadi ya ujung-ujungnya rebranding aja sih. Dan kalau soal videonya mau dikemanain, gue rasa videonya sih akan tetap ada, karena yang gabung kan sebenarnya Nevernya kan yang nariknya, dan ya tinggal diganti label aja nggak sih, jadi kayak Weverse gitu nggak sih orang. Watermark kan juga nggak nempel sama video kan sebenarnya, watermark kan kayak digitally aja kan. Dan gue juga nggak tahu sih, ada yang gue takut salah baca, takut salah informasi. Jadi Weverse nanti memang mau kayak V-Live, bisa live juga, video live, jadi benar-benar fokus di situ. Terus bisa juga jadi. Artis-artis YG udah pada tutup subscription yang di V-Live tuh udah nggak ada, karena udah pada pindah ke Weverse kan. Gue terakhir baca JYP juga mau bikin kayak gitu, platform yang kayak gitu.
Terus Universe punyanya KKOM udah tuh bikin lah artis-artisnya mereka semua di situ, dipaksain semua di situ sampai bikin MV harus di situ juga, MV khusus di situ yang gue sebel banget. Wow, jujur jadi tuh sekarang jadi multi fandom tuh udah tidak direstui lagi oleh dunia ya. Maksudnya gini, V-Live itu kan lo misal multi fandom, lo difasilitasi di satu aplikasi V-Live udah. Lo kalau multi fandom tiba-tiba gara-gara pandemi juga kan model bisnis berbeda nih jadinya kan ya. Jadi lebih konten yang sifatnya subscription udah kayak yang lebih ditonjolin lah. Jadi bayangin kalau misalnya gue fansnya Monsta X, tiba-tiba gue gue TXT juga. Terus gue juga suka Stray Kids. Gue harus download 3 aplikasi, coy. Dan di handphone kentang gue. Berbeda gitu. Males banget gak sih? Kan kalau V-Live enak ya, lo di Ayomi gitu langsung satu banyak dan ada artis Indonesianya juga, kayak banyak banget nih V-Live tuh. Iya terus kayak gue mikir kayak wah udah bener-bener jalan makin terkotak-kotak ya K-pop gitu. Dan keren banget hype ya. Antara keren sama nyebelin sih. Itu sih ada yang gue nggak bilang hype nyebelin ya. Gue ya korporasi besar pasti maunya acquire lah gitu. Tapi ya memang begitu. Ada yang bilang katanya salah satu strategi ini tuh bikin mau nggak mau agensi besar kayak SM sama JYP ya mau nggak mau ikutan pasar dong gitu. Wah, Weverse ikutan melakukannya. Weverse makin lama usernya makin tinggi nih, apalagi FNC udah kesana. Jadi kan Weverse tuh nggak cuman hype label tapi kayak pelan-pelan nyari-nyari agensi juga nih, kayak mungkin kayak tim salesnya udah gercep juga nih ya. Tim salesnya Weverse kayak ke FNC, artis FNC udah di sana gitu. Jadi wah udah deh. Sebenarnya yang dikalahkan oleh hype pada akhirnya bukan manajemen lain sih, pada akhirnya Never sih. Soalnya maksudnya kayak Never aja tuh bisa gabung sama dia dan bisa memutuskan untuk oke, kita berhenti V-Live deh. Gitu tuh kan kayak sebuah keputusan banget gak sih, kayak sebuah keputusan gitu. V-Live tuh menurut gue udah jadi fenomena yang dimana kayak cultural reset banget gak sih? Cultural reset sumpah. Gue yang pertama kali V-Live yang logonya yang masih panjang itu kan sekarang bantet kan tuh logo V-nya. Gue tuh awalnya sampai nggak mau, ini apa sih V-Live? Gue nggak mau bahkan dulu gue nggak mau download gara-gara nggak ada ZH. Kayak bayangin, baru kayak apaan sih V-Live? Kan ya Allah, V-Live tuh kayak banyak konten eksklusifnya, terus kayak pada dulu kan YouTube belum ada live IG belum ada live, baru V-Live doang. V-Live tuh PF2 banget sih menurut gue. Nah, dan akhirnya semua sekarang sampai punya platform masing-masing yang dimana menurut gue malah semakin benar-benar kita semakin terkotak-kotak sih sebagai fans K-pop. Kita menikmati apa yang kita suka aja gitu. Buat gue secara casual yang memang suka semuanya kayak jadi semakin minim gak sih? Karena nanti pasti lama-lama konten eksklusif mereka kan lebih mengutamakan di platformnya dong. Buat gue yang orang biasa yang mungkin ogah banget download semuanya itu, kan gue cuma mengandalkan YouTube lah. Konten-konten di YouTube juga mostly kayak udah jarang gak sih? Gue gak tahu, itu Universe kan pada bikin kayak variety show eksklusif kan, bahkan MV eksklusif juga. Dan nanti pasti Weverse juga gak sih? Weverse. Dan ya udah, jadi gue nggak tahu nih yang maksudnya konten-konten yang bisa gue nikmati secara free gitu di yang YouTube yang ogah-ogah mau download platform lainnya, jadi kayak susah untuk menjangkaunya. Pada akhirnya cara lo menikmati konten juga akan berbeda sih, tapi kayaknya kalau YouTube akan tetap eksis sih menurut gue, karena dari dulu sekarang juga sih maksudnya YouTuber tuh kan lagi naik-naik banget kan di Korea gitu, dan belum nyebutnya tuh belum V-Liver gitu, belum Weverser atau Universer gitu kan, masih YouTuber gitu. Jadi gue rasa konten-konten gratis di YouTube tuh akan tetap ada, dan cara lo menikmati kontennya aja sih yang berbeda. Kayak lo mungkin tidak mendapat konten eksklusif dari manajemen itu dengan artis itu, tapi ya lo bisa dapat konten eksklusif dalam tanda kutip dengan ketika mereka collab sama YouTuber lain atau tampil di acara YouTube lain sih. Itu sih mungkin paling penyesuaiannya di situ doang. Sementara kalau untuk yang konten-konten eksklusif yang beneran ala V-Live gitu, ya bener kata lo tadi, ujung-ujungnya memang ini
udah jadi kayak apa namanya? Living in bubble gitu Iya, semuanya. terus ibaratnya udah ya seleksi alam aja udah lo suka apa ya lo pakai apa gitu. Dan ketika emang lo suka semuanya dan lo mau pakai semuanya, ya pilihan ada di tangan lo sih, itu aja sih. Gue nggak download Universe ya, tapi gue melihat mutual gue ada yang mengeluhkan dengan sistem. Mereka tuh kayak punya mata uang sendiri, kayak Primogem ini kali ya, Genshin. Jadi tuh cara lo dapat mata uang itu dengan cara melakukan aktivitas di universe-nya. Itu menurut gue nyebelin sih. Kayak ya elah, gue nonton, gue mesti melakukan sesuatu dulu gitu. Mungkin kayak nulis komentar atau, tapi gue juga nggak tahu karena gue nggak user ya. Gue ogah banget download handphone gue kentang. Jadi kayak itu katanya salah satu, mereka tuh punya apa? Punya semacam mata uangnya namanya Clap atau apa, dan ada beberapa yang lo bisa membeli atau menyaksikan sesuatu harus menggunakan Clap itu. Entah Clap itu bisa beli dengan uang kah atau dengan melakukan banyak aktivitas. Kayak Line Coin aja kali ya. Kalau download dapat Line Coin. Dulu gue tuh rajin banget nyari gituan buat beli stiker. Itu menurut gue kayak anjir, di usia gue yang setua ini gue udah kagak nafsu coy kayak gituan. Ya berarti emang pasarnya bukan kamu sih Kak. Iya sih, mungkin pasarnya mungkin anak-anak muda yang di luar sana yang udah mainan Bitcoin ya. Kayaknya deh pasarnya deh. Iya, tapi kalau menurut gue tuh nyebelin sih. Lo malah semakin membuat jarak dan mungkin ditambah subscription apalah. Ya ini bebas aja sih. Maksudnya dulu gue memang subscription V-Live pun gue iya gitu dulu pas gue masih aktifnya jadi Mon Bebe. Semua video Monster X eksklusif dia beli. V-Live tuh simple aja gitu loh, nggak banyak gimmick macem-macem. Ya udah, lu mau beli ya bayar gitu. Gue kalau lihat temen gue di Universe tuh ngeluhin banget yang masalah mata uangnya itu, yang harus pakai mata uangnya di situ, yang bikin gak nyaman. Itu gue nggak tahu kalau Weverse ya, karena gue nggak pakai. Aduh, karena kita nggak pakai jadi kesannya soto ya. Jadi kesannya soto sih. Ini jadi kayak menurut gue kayak ya disintegrate-nya V-Live. Kita tunggu aja ya tanggal mainnya. Sedih sih yo. Iya. Apalagi gue bukan tipe fans yang kayak gitu, jadi nggak peduli juga ya. Nggak peduli maksudnya. Bukan nggak peduli, lebih ke kayak itu nggak buat gue aja sih. Kayak udahlah cukup Instagram aja udah gitu. Jadi, dan itu juga udah cukup personal gitu buat gue kan. Iya, setuju. Jadi walaupun kayak mau hasil seperti apa ya udah toh, gue jarang menikmati misalnya konten-konten V-Live atau apa gitu. Soalnya gue kan lumayan yang V-Live banget dulu kan. Iya, jelas. V-Live yang mempertemukan Anda dengan Wonho. Enggak, maksudnya kayak banyak kenangan gitu. Anjay, gue salah satu penikmat V-Live yang dari awal gitu. Iya sih, itu gue rasa orang akan kehilangan sih. Tapi pada akhirnya itu nggak bakalan lama, kayak mengenangnya nggak bakalan lama karena gimana V-Live jadi cultural reset. Gue rasa nanti juga Weverse akan juga sampai di titik bahwa mereka akan mereset lagi culture itu sih. Gue jadi ingat karena waktu itu Wonho belum lama ini V-Live kan. Terus dia bilang di V-Live-nya itu, gue nerima notif nih masalah service termination. Kan. Jadi kayaknya memang untuk yang user artisnya tuh udah dapat notifikasi kalau masalah termination service-nya kan. Si Wono bilang V-Live jangan pergi, kayak dia intinya bilang V-Live mau kemana, V-Live gue ikut dong sama kalian gitu. Kayaknya memang artisnya pun kayaknya lebih nyaman di V-Live. Padahal belum lama ini Wono di Universe kan. Kayaknya tuh artisnya kayak juga nyaman dengan fitur yang ada di V-Live gitu. Dia bilang gue gak suka di Instagram Live gitu. Si Wono bilang gue lebih nyaman di V-Live gitu. Makanya V-Live lu jangan pergi dong, gue ikut kemanapun lo pergi gitu. Maksudnya dia pengen tetap menggunakan servisnya V-Live. Itu gue merasa kayaknya memang di idolnya V-Live mungkin servisnya enak, UI UX-nya bagus gitu ya. Kita sebagai user penikmatnya juga menikmati kontennya gampang. Jadi memang butuh adaptasi aja sebenarnya sini ya. Iya. Dan mungkin ketika kenyamanan orang-orang yang menggunakan V-Live itu udah banyak, mungkin ketika nanti mereka bergabung ke Weverse itu juga akan dipertahankan gak sih? Tapi paling dipoles aja atau enggak di rebrand aja. Tapi semua hal yang menyenangkan dari V-Live itu akan tetap bisa lo rasakan di Weverse gak sih? Harusnya gitu. Mungkin kayak awal-awal dulu aja V-Live. Pas V-Live muncul kan gue mikir apaan sih lama-lama terbiasa juga kan. Ini betul, memang
Kalau gue melihat, gue sebagai fans sedih sih ngeliatnya sampai, karena itu gue lebih sedihnya karena mengkotak-kotakannya, karena agensi udah punya sendiri-sendiri nih gitu. Jadi kayak aduh, harus nonton di sebelah sini, nonton di platform B, nonton di platform C gitu. Duh, kalau mau tahu kabar terbaru dari Win-Win harus daftar bubble Win-Win dulu gitu. Kalau ngefans NCT 23 ya daftar 23-nya gitu kan. Itu sih yang mungkin yang, tapi model bisnis berubah gara-gara pandemi, juga merubah strategi agensi ya. Kita mas sebagai fans cuman bisa jadi budak aja ya ujung-ujungnya. Kita tuh jadi budak dan korban tahu. Kita tuh sumber uang mereka nih ngomong-ngomong gitu. Jadi ya terserah kita sih semuanya, bagaimana cara lo menikmati konten, bagaimana cara lo mengeluarkan duit untuk, ya gue nggak tahu apakah ketika lo bayar untuk subscription itu berapa persen artisnya dapat tuh juga gue nggak tahu. Tapi yang jelas lo memperkaya platform ini sih gitu. Iya betul. Dan persentase buat artis sih nggak tahu berapa persen gitu. Kayak misalkan Taeyong kan rajin banget misalnya live di V-Live gitu. Ketika seberapa banyak mereka menggunakan aplikasi itu, gue juga nggak tahu persentase mereka dapatnya berapa banyak, karena kan sekali lo udah langganan, kayak kan V-Live kan nggak yang kayak Twitch gitu kan, yang kayak lo bisa tiba-tiba kayak Reza Arab gitu dapat duit 4 miliar gitu misalkan dikirimin sama fans, kan nggak kayak bukannya gitu udah kan. bisa ya? Artis tuh bisa langsung ngasih duit gitu, dikasih duit sama fans gitu. Fans tuh kayak IG kan ada, tapi tuh lo harus beli. Aduh gue lupa. Tapi kayaknya nggak ada di V-Live. Tapi gue nggak tahu, gue udah lama banget uninstall V-Live sih ya. Jadi kayak masih konsep yang Afrika TV gitu, masih konsep yang kayak enggak sih, enggak. Gue nggak tahu. Jadi kayaknya enggak sih. Disawer gitu enggak kan? Enggak ada saweran, enggak ada. Itu yang kan, ada makanya. IG ya. IG jadi tuh kan ada makanya saweran. kayak pembagiannya kayak gimana tuh kalau misalkan dia sering live, karena kan pasti keaktifan dia pun juga jadi sebuah keuntungan untuk platform itu kan. Iya. Iya sih, ya udahlah. Toh maksudnya Indian mau platform apa juga gue nggak bisa keep up juga sih. Gak, lo udah tua sih, kita harus berhenti. Kayak udahlah, gue lihat aja yang kalau nanti gue lihat di timeline ya udah gue lihat gitu. Betul. Gue udah Universe, sorry gue nggak akan. Misalnya nanti Monsta X kayaknya bakal full migrasi ke Universe kan. Kalau setelah V-Live ini udah nggak ada, gue ogah banget download aplikasi yang 1 giga itu. Males. Ya udah deh Kak, nanti kamu paling pakai yang gratis aja lah, Instagram aja lah, lebih personal. Iya. Gratis, selalu update juga, define apa namanya masyarakat juga gitu, kayak semua orang pakai Instagram sekarang gitu kan. Jadi ya udahlah. Tapi bebas juga sih kalau misalkan pada akhirnya orang mau memilih untuk enggak, pokoknya gue nih sebagai hype stan harus Weverse gitu. Kayak nggak masalah sih, kan uang Anda. Saya bisa apa? Masa saya nggak ngatur keuangan Anda juga gitu kan. Tinggal ini milih aja sih yang mana yang paling usernya paling banyak. Betul, pilihan tetap ada di tangan Anda karena ini hidup Anda, bukan hidup orang tua Anda. Jadi ya. Yes. Habiskan uang itu dan perkaya hype biar semakin monopoli aja. Perkaya hype, perkaya JYP, SM semuanya tuh biar nanti pada bikin produk mulu kan kita beli-beli. Kita tuh hanya korban dari bisnis eksperimennya agensi-agensi besar, coy. Udahlah. Tapi ujung-ujungnya seneng aja, katanya sih menafkahi opa. Iya. Balik lagi sih kayak berapa persen nih kalau gue pakai V-Live apa pakai Weverse, berapa persen opa gue bakal dapet sih. Kalau gue sih mikirnya sih bakal kayak gitu sih. Apakah ini cuman duit untuk memperkaya platform aja atau artis gue juga dapet. Nah kalau memang lo masih memikirkan menafkahi opa, harusnya itu juga dipikirkan sih. Dan manajemen gak bakal ngomong, tapi masalah itu berapa persentase yang akan mereka dapat juga gak bakal ngomong. Karena kita gak tahu isi kontraknya kayak oke, Taeyong pokoknya kalau selama kontrak di NCT harus V-Live setahun 200 kali gitu kan. Gak tahu, siapa tahu juga ada di kontrak kan, ya kan kita gak tahu juga gitu. Karena waktu itu gue pernah lihat temen mutual gue mengeluhkan soal Monsta X di Universe. Gue lupa ada sesuatu yang memang harus bayar. Bayarnya gue gak inget sih. Aduh, pokok terus gue lihat di celetukan yang sama. Ya kan itu maksudnya gara-gara omongan itu gue melihat ada juga yang tiba-tiba ngomong kayak ya udah sih kan juga
Monsta X sih dapat duit dari universe-nya gitu. Terus gue mikir kan, gue mikirnya menafkahi Monsta X mulu gitu. Iya, kayak menafkahi artisnya. Iya, artisnya dapat duit, tapi kita sebagai user seneng gak sih dengan experience ini? Kan balik lagi ke situ ya. Kita tuh selalu mikirin artisnya mulu. Kayak kapan sih kita menempatkan diri kita yang lebih utama gitu loh. Wah, itu sih poinnya. Ya dikit-dikit biar dapat duit artisnya. Iya tahu, tapi lu sebagai user nyaman nggak dengan experience lo misalnya menggunakan universe gitu kayak dikit-dikit. Apa gunanya lu bikin aplikasi yang user base kalau lo sebagai user aja tuh nggak bisa menikmati atau nggak bisa memberikan kenyamanan kan? Betul juga sih. Gue lupa yang waktu itu Weverse tuh sempat yang gara-gara Gfriend kan disband nih. Terus uang subscriptionnya tuh katanya mau diganti Weverse coin tuh. Gue lupa deh, pokoknya mata uang Weverse. Lah gini deh, gimana? Itu kan maksudnya salah satu pengalaman user yang tidak menyenangkan dari platform kan. Walaupun akhirnya itu dibatalin gara-gara orang protes. Ya kali buat apa mata uang Weverse ya? Iya, orang kan misalkan kayak gue bikin Weverse karena memang gue suka Gfriend doang. Kalau lo ngasih gue mata uang Weverse tapi nggak ada artis lagi, terus gimana gue mau pakai apa heboh gitu? Nggak bisa juga buat beli Starbucks. Iya sih, itu gue tuh sekarang udah di fase dimana gue udah enak dengan ini. Kalau gue yakin sih nggak semuanya seperti ini. Gue udah enak dengan argumen, iya yang penting artis kita dapat duit. Gue kalau itu artisnya udah gede banget, gimana ya men? Sekarang udah saatnya kita mentingin diri kita dulu sih. Kalau misalnya artisnya memang udah established gitu. Menurut gue Monsta X sih udah established ya. Dalam artian ya kayaknya udah steady lah gitu income-nya. Menurut gue nggak bilang yang penting mereka udah BAP, udah melewati BAP, udah dapat gaji, ya udah itu menurut gue tuh udah established lah. Jadi kayak dikit-dikit ya nggak boleh protes lah, yang ini kan duitnya buat mereka juga. Alah, sebel banget gue. Gue tuh udah di fase enak sih gitu. Kalau gue sih udah di enak sih, gue sih melihatnya ya ini kayaknya sih gue doang sih, tapi kayaknya kalau ada yang nggak suka dengan pola pikir gue seperti itu, jangan diikutin gitu, jangan enak. Maksudnya lo tetap membeli produk-produk yang agensi dan artis lo rilis itu terserah lo gitu. Tapi kadang-kadang tetaplah dengan motivasi bahwa ini buat menafkahi gitu. Tapi kadang-kadang tuh dijadikan apa ya, seakan-akan tameng. Padahal experience gue sebagai fans tuh kagak enak, tapi nggak apa-apa. Yang penting buat Opa dapat duit lah. Kok malah jadi gue nya yang ini ya? Gue tahu nih pengibaratannya kayak gini nih. Ibarat kata kayak konser yang udah lo tunggu-tunggu selama ini, terus tiba-tiba didatangi oleh promotor A, tapi promotor A ini sebenarnya nggak bagus manajemennya, nggak bagus cara ngatur segala macemnya. Terus at the end of the day mereka terselamatkan oleh penampilan artisnya yang bagus. Tapi secara lo experience lo kayak capek, ini konser melelahkan banget dan ujung-ujungnya kayak ya udah sih nggak apa-apa, yang penting kan artisnya tampil dengan baik, yang penting kan penampilan mereka unforgettable. Tapi nggak juga sih, nggak gitu juga sih, kayak experience konser ini yang justru juga lebih penting, sama pentingnya karena gue bayar gitu. Mungkin itu problematika pre-pandemic ya, konser. Tapi kalau yang sekarang tuh subscription content sih problematika fans K-pop sekarang. Dikit bayar plus lah apalah. Aduh, gue nggak habis pikir sih. Ya udahlah ya udah sih, tinggal milih aja mau beli yang mana gitu. Gitu aja, itu keluhannya gue. Betul, pilih yang mau beli yang mana, selama itu uang kalian sendiri ya nggak apa-apa sih. Tapi ngomong-ngomong tadi gue juga kepikiran ketika lo bilang kayak mau di refund pakai Weverse coin, kayak ini ibarat gue pengguna Tokopedia suatu hari belanja di Shopee terus gagal, terus di refund pakai duit Shopee gitu. Kayak gue bukan pengguna Shopee, gue cuma pakai ini doang gitu. Tiba-tiba di refund pakai Shopee, kayak bisa nggak diganti OVO biar gue bisa pakai di Tokped gitu. Ya itu pemainnya tuh terlalu banyak, kayak kita tuh sebagai fans tuh capek nggak sih? Gue nggak tahu sih, tapi kayak kalau memang yang nggak multi fandom, ya misalnya gue fansnya BTS doang, ya gue akan fokus ke Weverse doang gitu loh. Tapi iya sih.
Multi fandom kan haram. Ada saatnya lo fatigue, istilahnya fatigue atau nggak sih kayak lo kayak gue nggak tahu deh ada istilah psikologisnya di mana lo sebelum nonton Netflix lo tuh milihnya tuh lama banget. Itu tuh betul. Ada kondisi psikologisnya nama apa? Itu kayak lo jenuh. Lo nonton Netflix tuh jenuh. Milih dibandingkan nontonnya. Apa ya? Mungkin sama halnya nggak sih kayak nanti kalau lama-lama pemainnya banyak, strategi bisnisnya semakin membingungkan kayak lo sebagai fans K-pop lama-lama akan ujung-ujungnya jenuh. Gue nggak tahu tuh, lupa tuh nama istilah psikologisnya ada di mana lo udah buka Netflix milih lama banget ya apaan ya akhirnya lo nggak jadi nonton. Itu gue setiap hari. Apakah K-pop akan seperti itu kan? Kayak gue juga nggak tahu sih. Takutnya seperti itu sih, takutnya terlalu banyak opsi kita jadi kelingan sendiri. Nanti yang ada ya yang paling benar memang ya fokus ke fandom masing-masing gitu. Nanti kalau fokus ke fandom masing-masing, nanti kalau kita komentarin fandom orang lain gak boleh gitu. Karena kita boleh. Iya emang. Karena kita konsumsi, ya udah kalau lu suka fandom ini konsumsi aja konten-konten fandom lo gitu. Kan yang tadi gue bilang sih. Iya. Kotak-kotakannya aja, gue takut nanti lama-lama pola pikir fans semakin mengerucut gitu kayak. Jadi semakin rasa keakuan itu makin tinggi gitu. Iya, dengan cara beda-beda inilah ya udahlah ya. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Makanya ini emang dari awal tuh udah dibilangin multi fandom tuh nggak direstui. Ini buktinya tuh ini. Buktinya ini, lo memang harus fokus satu aja. Memang harus fokus sama satu aja. Mungkin kayaknya hype tuh emang itu deh ininya filosofinya deh, multi fandom itu haram gitu. Jadi kita akan bikin orang-orang ini nggak lagi multi fandom. Begini caranya, beli semua perusahaan gitu kan, bayar semua kalau mau konten ini bayar ya, konten ini bayar ya gitu. Akhirnya ya aku nggak bisa affordnya, aku cuma bisa afford satu doang gitu. Ya udah, berhasil hype akhirnya. Iya itu memang. Iya itu setuju banget, bukan cuma hype sih tapi memang industri K-pop pada umumnya memang gitu, harus fokus kesannya ke satu orang. Gue tuh kayak ngejelekin hype terus enggak gue cuma kayak yang paling pertama muncul di kepala gue tuh hype. Memang kan big 3-nya tuh udah nggak ada, big one sekarang gue tuh jadi kayak hype gitu. Blackpink di Weverse loh kayak wow man, udah Lisa Jungkook real sih ini menurut gue. Kemarin hampir aja WGM Lisa Jungkook akhirnya gak jadi WGM. Oh iya WGM coy. Kesel gue. Kenapa kayak gue udah kayak udah seneng aja gitu, kayak kita pernah bahas WGM nih di kekoreaan. Wah kekoreaan ini lagi cenayang lagi gitu. Ternyata gak jadi gitu kan. Gak jadi. Iya kayaknya MBC-nya gak berani kali ya, atau agensi gak ada yang mau. Padahal sebenarnya kalau mereka bikin kerjasama sama Netflix juga kayak ya udah pada akhirnya jadi kayak kontennya too hot to handle aja ujung-ujungnya kayak Netflix punya gitu kan. International pasar aja gitu. Bodoh amat orang mau komentar apa, orang tayangnya cuma Netflix gitu. Yang nonton juga Netflix internasional, bukan cuma Korea doang ya kan. Tapi kalau menurut gue yang MBC ini menurut gue gagal karena kagak ada yang mau sih. Kalau menurut gue sih ya. Iya betul. Kayak artisnya juga mungkin bingung kali ya. Kayak pengen juga sih ini mau nyasar pasar internasional, gue makin terkenal internasional. Tapi fans di rumah sendiri nih gimana nih? Bukan rumah sendiri, fans internasional banyak juga kok kayak gitu. Iya sih. Tahu sebenarnya yang bocil, kalau maaf gue merendahkan bocil. Nggak boleh merendahkan bocil. Ada yang kemarin DM ke gue yang dia ngasih satu tweet yang bilang just an advice terutama untuk generasi tua K-pop yang mungkin seumuran gue atau older, sebelum bilang anak K-pop sekarang baperan, banyak aturan, mau ngingetin aja kalau industri ini grows, banyak idol muda dan banyak fans muda. Coba pelajari tentang karakteristik generasi mereka gitu. Mungkin ini memang karakteristiknya generasinya lagi bocil, kita harus mengerti gitu. Memang ya udahlah, gue ngalah aja deh. Iya ini tapi aku setuju sama tweet ini dan terima kasih buat sender yang udah ngirimin ini ke DM Twitter gue. Gara-gara lo ngomong gitu, kita langsung ke Korean FM aja deh. Ke Korean FM, Korean curhat dong. Ke Korean curhat. Kita mau sedikit aja ya mau bahas Tiara mau comeback. Jadi kayak gue seneng aja. Tiara comeback gitu. Tapi nggak tahu apakah akan jadi seperti apa dan apakah akan menyenangkan apa. Tapi ya ini layak ditunggu sih. Maksudnya ada pemain lama muncul lagi kayak kemarin 2PM comeback seru tau. Iya makanya 2PM kan comeback nih, kayak anak-anak Gen 2 pada udah waktunya mereka lagi dekade-dekadean nih kan ya. Besok Soshi juga bakalan
ngumpul juga nih di You Quiz on the Block. Jadi kayak wah banyak yang bisa dilihat gitu. Lagi tren-tren nostalgia juga lagi banyak dirindukan lah ya. Dirindukan K-pop yang dirindukan. Ini mah bukan surga lagi nih. K-pop yang dirindukan. Oke deh. Kekoreaan curhat dong. Mama mau curhat kenapa acara Mama Dede diganti sama acara volley berbikini. Emang iya ada omongan kayak gitu. Itu rame loh kemarin di dunia maya gara-gara ada orang yang protes ke KPI. Itu kocak. Iya itu gue tahu sih ya volley. Itu kocak. Tapi gue baru tahu ternyata ada juga yang protes ke KPI soal kenapa karakter sinetron kesayangan dia mati. Tapi pertanyaan ke KPI. Bahas itu fandom Ikatan Cinta sih. Gue gak tahu deh. Ikatan Cinta trending mulu anjir. Udah kayak hospital playlist. Ya gak apa sih ya. Bagus dukung karya anak bangsa guys. Coba lu bacain Ron. Yang Treasure itu seru deh. Treasure. Ya ini dari Instagram kekoreaan_IG. Malam kak, aku boleh numpang sambat gak? Boleh, marah-marah boleh. Boleh ya. Ini gue baca ini agak panjang nih. Tadi gue baca cuman skimming, jadi mungkin sekarang gue akan baca pelan-pelan. Gini kak, jadi aku baru ngikutin satu rookie group, sebut saja Treasure. Kenapa harus sebut saja sih? Sebut aja sih langsung aja. Ngikutin gara-gara suka sama Treasure Map. Sebelumnya cuma tahu Bang Yedam doang, dan lagu yang aku tahu dari mereka cuman Wayo. Wayo pun juga sebenarnya lagunya Bang Yedam doang ya sih, bukan Treasure. Iya Bang Yedam. Jadi udah sekitar 5 bulanan sih sukanya. Terus kan ini mereka mau ngadain anniversary nih Agustus ini. Seperti idol pada umumnya lah. Pasti ada perayaan-perayaan gitu. Tapi kak, tahu nggak? Mereka itu bakalan ngeluarin episode Treasure Map. Tapi berbayar dong. Terus gue langsung sendawa gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi berbayar dong gitu. Video anniversary yang tujuannya buat ngerayain bareng fans cuma bisa diakses oleh fans berduit. Well, sampai sini aku kelihatan kayak broke fan girl. Tapi FYI aja nih kak, Treasure itu kayaknya hampir setiap bulan ada aja ngeluarin merch. Sampai susah banget aku buat catch up-nya. Jujur kak, mungkin aku bisa diserang fans-fansnya gara-gara ini. Tapi aku mulai bertanya value dari Treasure sebagai musisi. Aku fans yang baru nyemplung 5 bulan. Konten yang aku dapat dari Treasure itu kebanyakan merch dan juga endorse. Asa jarang banget aku lihat mereka perform. Mohon maaf nih kak, aku bandingin sama grup yang aku stan lama. Silakan tebak sendiri grupnya. Pokoknya grup X ini ketika seusia Treasure, mereka udah ngeluarin 2 mini album plus 1 full album dengan total 20 track. Terus kalau nggak salah mereka udah ngadain 3 showcase plus konser akhir tahun. Nah Treasure konser online aja nggak pernah. Mereka cuma ngeluarin single-single yang nanti digabungin jadi 1 full album. Lagunya cuma 10. Photocardnya 30-an. YG kalau mau kapitalis boleh lah ya. Tapi ya jual juga dong bakat musik anak-anak Treasure. Banyak loh kak di Treasure yang bisa produce lagu, yang dance-nya jago, vokalnya juga nggak diragukan lagi. Aku yakin itu loh yang mereka pengen ketika mereka memutuskan buat masuk ya YG. Ya seneng sih kebanjiran job atau endorse, tapi ya jangan sampai it makes people questioning their real identity juga. Mereka pengen bertahan di industri as musician apa as bintang iklan sih. Ini fansnya Treasure apa nggak mau ngadain mass protest gitu karena apa-apa diduitin, atau mereka don't mind duit mereka diambil terus, atau mungkin cuman aku doang yang mempermasalahkan ini. WKWK. Anyway, aku sendiri masih belum mau nyebut diriku sebagai fans Treasure. Aku cuma bucin ke 1 sampai 2 member. Menurutku bucin ke member itu ada masanya. But music is the one that makes me stay. Sama kayak aku ke grup X tadi. Dulu aku memang bucin banget ke salah satu member X, tapi lama-lama aku suka semuanya equally dan tetap bertahan sampai sekarang because they keep producing good music. Gitu katanya. Iya. Gimana tuh? Ada beberapa poin sih di sini yang menarik untuk disimak, kayak video anniversary yang bisa dirayain bareng sama fans tapi cuman buat fans berduit. Ujung-ujungnya berbayar. Itu nyebelin. Menurut gue itu nyebelin. Sebagai fans miskin itu nyebelin. Gue waktu itu sempat baca juga DM dari yang kirim ke Koreaan, tapi kayaknya udah ketimbun lama yang masalah projectnya Blackpink 5W1H, kok 5W1H gue lupa. 5+1 apa 4+1? Mohon maaf, gue takut salah, takut diserang. 4+1 ya, kok 5W1?
kalau lu bikin artikel anjir. Kaidah penulisan kali. Iya. 4+1 project 4+1 itu tuh berbayar semua. Di situ tuh ada yang ngeluh kayak, Kak ini berbayar semua loh kayak gini. Ya YG kan. Itu lama-lama gue juga mikir, agensi tuh sekarang gimana ya? Duitnya lagi seret banget gara-gara pandemi, jadi tuh semua diduitin, ya nggak sih? Iya sih. Tapi kalau misalkan kayak pas awal-awal pandemi mereka bikin konser online dan itu dijual, menurut gue ya masih nggak apa-apa sih. Tapi kalau konten kayak konten ulang tahun gini, apa sih guys? Ya, gitu kayak nyari duit, tapi iya lo aja yang pertama nih, lo aja dapat fans aja udah syukur gitu. Kesannya kalau misalkan kita ada video ulang tahun tapi bayar ya, kayak apaan sih? Ya maksudnya nggak apa-apa juga kalau memang bener kata si Sender sih, kayak pada akhirnya cuman bisa diakses oleh fans berduit. Bener juga sih, tapi ujung-ujungnya jadi kayak kondisi ini tidak menguntungkan buat yang kayak ya dia yang kondisinya cuman 1 atau 2 member aja yang dia suka gitu kan. Kayak iya bener juga sih. Ini salah satu hal yang memusingkan juga sih. Tapi kalau gue ngelihat dari sudut pandang YG sih kayak ya ini ladang gitu kan. Iya, ladang. Lahan basah gitu. Tapi dari sudut pandang fans nyebelin sih ya. Gue yakin Tablo gak bakal setuju nih sama strategi YG yang ini nih. Ini nafkain opa. Gak apa-apa nafkain opa. Ya, apa. Terus yang lain adalah starting to question Treasure's value as musician karena kebanyakan endorse. Gimana tuh menurut lo? Kalau menurut gue Indian idol K-pop memang brand value-nya lebih menjual. Musik dia sebagai idol ya. Musik itu gini, perusahaan di mana-mana maunya nyari profit kan. Musik itu nggak ada seberapanya dibanding lo ngejual brand value lo. Iya betul. Itu artis dapat sedikit dari jual musik. Itu lebih banyak itu merchandise, terus yaitu endorsan. Betul. Itu jauh lebih banyak gitu. Kan? Tapi memang musik yang bikin lo bertahan di mana? Di K-pop. Di K-pop dan di fandomnya itu. Betul. Ini memang musik itu gimana? Cuman tameng guys. Musik itu nggak ada apanya. Yang dapat untung tuh produsernya yang bikin musik. Artis yang bikin musik, sedikit artisnya mah nggak dapat. Makanya dikit, itu Stan Uzi aja biar Uzi tetap gitu. Kaya, biar Seventeen tetap bersama selamanya. Masalahnya duit dari streamingan tuh dikit banget coy. Lu lihat kan yang kemarin kasus Spotify aja minimal 100 juta kan baru bisa balik modal. Ngasih 0,0000001 rupiah itu sekali streaming. Makanya itu rupiah lagi kan, kayak rupiah aja udah 0,0 berapanya dolar gitu. Makanya kalau menurut gue questioning as a musician, lo kalau kita ngomongin idol, brand value tetap yang lebih dijual. Itu bukan menurut gue. Tapi memang mungkin gue setuju sama Sender. Gue menyayangkan emang keputusan kayak mulai dari Blackpink deh. Kayak gue ngeliat nih Blackpink tuh kayaknya jadi kayak influencer ya feelsnya gitu ya. Modeling gitu. Si Jennie Chanel, Rose YSL, terus si Lisa Celine gitu. Jisoo apa ya, Dior atau Louis Vuitton ya, gue lupa, mohon maaf. Dior kalau nggak salah. Gue mohon maaf. Jadi kayak dipikir-pikir memang itu duitnya lebih banyak sih, tapi kayak sebagai K-pop musiknya yang sedikit itu kayak sayang banget sih. Tapi kayaknya memang itu strateginya YG, kita gimana ya? Iya. Dan kalau gue tadi pas baca ini kayak agak nyesek juga sih. Maksudnya gue suka Treasure juga, tapi memang nggak terlalu aktif di fandom. Terus pas baca ini kayak sampai di satu titik gue merasa kayak YG mau kapitalis. Kalau YG mau kapitalis boleh, itu gue YG sih ya, oke. Iya kayak maklumin ya, padahal itu nggak bisa dimaklumin. Iya kayak YG sama Treasure gitu aja dari awal gue juga udah ragu, kayak Blackpink aja albumnya kagak ada, baru 1 di album gitu kan. Apalagi Treasure gitu. 21 aja baru 2 album bubar gitu ya, udah gimana gitu kan. Tapi ya kita bisa berharap banyak ya. Ini kan banyak nih, masa depannya masih panjang gitu. Semoga aja ada perubahan lah ya. Maksudnya maksudnya aspirasi-aspirasi kayak gini perlu juga disuarakan sih, supaya manajemen juga tahu bahwa ternyata fans tuh nggak suka sama yang kayak gini. Walaupun ini mungkin ideal buat manajemen sebagai sumber pemasukan sih, tapi dari fans kayak gue yakin Tablo nggak setuju nih sama
kayak gini-gini nih. Iya maksudnya Siapa tablo? Tapi memang gue melihat Treasure minim banget sih musiknya, karena ikon misal Winner yang gue nggak tahu frekuent comebacknya mereka seperti apa, tapi mereka rilis musik tuh kayak full album banyak loh. Banyak mungkin, gitu kayak Treasure mungkin karena tuh kayak, memang Treasure juga masih baru juga kali ya. Baru, tapi itu kayak menurut gue iya sih ya. Malah menurut gue lebih banyak produksi musiknya sih ini Gravity Starship gitu. Sekarang udah comeback aja nih yang baru. Dan itu maksudnya rilisnya album gitu kan. Kalau itu yang gue bilang YG tuh demen banget single-single. Kayak Somi nih setahun sekali single, dan sekalinya keluar lagunya gak nyampe 3 menit. Yang di kesel banget gue. Bikinannya Teddy tuh. Ibarat Sunmi gak sih? Sunmi mah ini coy. Sunmi tuh setahun bisa 2 kali loh. Tapi belum punya album aja intinya. Iya, tapi baru mini album aja yang terakhir gini. Dan tapi kalau Sunmi kan ada kebebasan, Sunmi bisa bikin lagu. Itu yang sedih tuh Somi yang lagu barunya ini. Kan mereka Dam judulnya. Somi tuh comeback setahun sekali coy. Terus yang lagu Dam ini kagak nyampe 3 menit. Gue bingung banget. Wallahi kayak hah? Lagunya udah selesai. Itu gue ya Allah Somi. Aduh gue gak tahu dia lebih dijual mukanya doang atau gimana, tapi aduh gue nggak paham sih. Mungkin YG ada strategi ranah-ranah lain yang ingin diincar buat Somi, tapi gue sangat menyayangkan sih secara musik gitu. Jadi mungkin ini kayak memang udah penyakit, gue nggak tahu penyakit, gue nggak tahu kebiasaannya YG. Mungkin ini BOD-nya YG lebih suka dengan strategi seperti ini. Kalau sebagai fans cuman bisa menelan saja. Ini adalah salah satu strategi yang menurut dia kita pakai ini di Blackpink berhasil kok gitu. Berarti harus dilanggengkan gitu untuk yang lain nih gitu. Iya, mungkin. Mana lagi kan Treasure membernya banyak kan. Jadi kan penghasilan individual dalam tanda kutip individual ke manajemen kan juga bisa banyak juga dong harusnya gitu. Tapi gue ya sih. Ya udahlah guys. Bayangin kalau Blackpink membernya 13. Kayak raya banget YG tuh. Tapi kan ini malah makin susah gak sih ininya. Malah menurut gue Blackpink tuh bisa terkenal karena membernya berempat doang coy. Iya sih betul. Gampang diinget. Orang awam tuh pada inget gitu. Lanjut ya ke Koreaan. Curhat dong gue. Sekian, terima kasih yang udah tadi ngirim DM terima tentang Sambat Treasure. Kakak yang sudah mengirimkan curhatan. Iya, itu seru banget curhatannya. Kayak gue baru tahu sih, waduh, jadi endorser. Tapi memang sih, gue mutual gue dia suka Treasure kayak, anjir rilis apa lagi nih? Biasanya kalau rilis produk terus ada fotokartnya tuh, kebiasaan nih. Sekarang kebiasaan beli kosmetik didit bonus fotokart. Bisa sedap bonus fotokart Siwan. Kalau mie sedap cuma 3.000 ya. Atau tapi berapa? Susah lo dapat fotokart. Ya? Udah beli gak dapet lo fotokart Siwan. Kayak apalagi juga ya? fotokartnya cetak di Snappy juga bagusan Snappy kata gue. Ya lah fotokart mie Indomie anjir. Mie sedap. Udah gitu sialnya lagi kalau fotokart dalam Indomie abis itu kena minyak. Iya. Nanti yang disalahin agensinya. Udah sedih dapetnya susah, pas dapet kena minyak. Katanya fotokart yang Siwon itu dijual ke fans Jepang mahal tau. Lu kayak kasian banget fans Jepang mau-maunya. Fans Jepang mau-maunya dimanfaatkan. Tolong jangan dong. Astagfirullahaladzim. Tuh itu gue jual juga dah, gue beli tuh. Ya Allah, aku juga mau nanti bikin aja fotokart Snappy, bilang aja eksklusif. Nggak tahu juga kan mereka. Gue baca yang di Twitter ada yang kirim DM @kekorean_twt. Ada yang bilang sender ini, halo Kekoreaan, aku mau curhat nih, jangan dibawa serius ya. Gak bisa coy, kita harus. Gak bisa coy, ini K-pop, semua serius di K-pop. Semua serius. Kita tuh harus serius, tidak boleh menertawakan, tidak boleh merendahkan. Kamu mau dikira SJW? Sekarang nih, dia nulis, sekarang kan BTS ada beberapa lagu full Inggris dari tahun 2020, tapi kayak kurang aja gitu, bukan jelek ya. Ini sih masalah selera aja, cuman kurang mantap aja menurutku. Kalau banyak campur tangan luar big hit music, ya mungkin aja menjelang BTS mau hamil, Hype harus mencari pundi-pundi dolar untuk bayar sewa gedung. Padahal SDM
produser lagu di Big Hit-nya sendiri udah pada bagus. Kalau kurang tinggal nyebrang ke playlist juga bisa. Anjay, Uji dapat duit lagi deh. Dapat duit lagi, kita menafkahi Opa lagi. Waduh, Uji emang kayak gue mau cari deh besok orang-orang kayak Uji gini buat jadi temen, kayak stabil banget hidupnya gitu, kayak udah nggak perlu takut lagi melarat, cuy. Aku casual listener aja, bukan ARMY, hype stan apapun itu. Cuman udah ngikutin lagu-lagu BTS dari lama. Itu aja Kak curhatan subuh ini. Terima kasih udah buka curhatan ini. Semoga sehat selalu di pandemi ini. Karena lagi bahas BTS, aku mau rekomendasi lagu BTS yang If I Rule the World. Sekali lagi terima kasih. Gue kemarin ada teman gue juga yang waktu Butter rilis, teman gue ini sama kayak gue sih. Kita bukan yang ARMY atau apa, tapi memang kita casual listener aja, kayak kita dengar semua K-pop gitu. Terus dia kirim WhatsApp ke gue bilang kayak, sumpah gue nggak suka banget lagu ini karena lagunya Amerika banget, kata dia gitu. Terus kayak lagu ini tuh udah nggak BTS gitu. Lagu Butter. Iya, lagu Butter. Apa yang Permission to Dance? Oh, bukan Butter, Permission to Dance apa kalau nggak salah. Pokoknya antara dua itu deh. Pokoknya ini lagunya menurut gue ini bukan BTS, kata dia gitu. Kayak gue tuh suka BTS yang dulu. Kenapa sih Big Hit kayak gini gitu. Terus gue kayak hehehe gitu doang bisa nanggepinnya, karena kan gue juga bukan pendengar ya, jadi tidak bisa memberikan pendapat yang seperti gimana kan, kayak hehehe cuman gitu doang. Terus ternyata casual listener pun merasa bahwa kayaknya udah waktunya BTS comeback dengan BTS sebagai grup K-pop. Iya sih, gitu, karena memang kayaknya sih menurut gue hype mencoba formula yang ini, yang dia dari sebelum Butter kayak lagunya bahasa Inggris juga deh, Dynamite. Gue bisa-bisanya lupa Dynamite. Butter terus Permission to Dance memang kayaknya mencoba formula baru dengan merilis lagu bahasa Inggris dengan strategi ala-ala musisi Amerika yang kayak single terus mungkin baru di album, terus produsernya tiba-tiba Ed Sheeran. Gue mulai merasa kayak tadi itu kan gue kayak suka-suka aja ya Butter sama Dynamite, tapi kayak gue udah mulai merasa kangen juga ya BTS yang lama pas Permission to Dance itu. Itu vibe-nya memang One Direction banget sih, kayak gue kalau gue tutup mata gue nggak akan mengira itu BTS. Jujur li, gue melupakan identitas BTS pas mendengar lagu Permission to Dance. Ini kalau menurut gue ya, tolong. Kayak jadi wah ini boyband internasional aja gitu ya. Iya, gue misal gue nggak tahu BTS nih, gue mendengarkan itu gue kira ada boyband US ya gitu. Itu aja sih ya. Ya mungkin sangat disayangkan, tapi kayak ya mungkin namanya coba-coba, mencoba sesuatu yang baru, gaya baru. Mungkin 5-10 tahun ke depan akan ada yang kangen masa-masanya. Gue kangen deh BTS yang era-era Butter. Mungkin pasti ada aja nggak sih kayak gitu. Tapi memang ya gue kangen BTS as a group K-pop. Kayak terakhir gue baru sadar mereka rilis album tuh kayak udah lama gak sih? Apa gue nggak ingat? Kan? Yang album On itu kan, yang Map of the Soul. Iya, Map of the Soul 7 enggak, kan. Bukan BB. Yang Life Goes On. Oh ya BB. Terakhir B, iya benar. Iya itu. Tapi itu kayaknya udah lama gak sih? Tapi gue gak tahu karena mungkin terlalu. Enggak, itu kalau B tahun ini kok. Tahun ini ya? Tahun kemarin coy. Apa akhir tahun ya? Ya akhir tahun kemarin ya. Sotoy deh, kita sama-sama gak pernah tahu BTS. Sotoy lagi. Tahu gue suka BTS. Iya kan, gue suka Namjoon kata lo. Gue juga gue bilang sama lo dari kapan tahu. Iya, kayak emang sih kangen sama BTS yang lama. Iya, kangen tapi BTS ya pakai baju sekolah kali, cuy. Udah nggak bisa dong. Gue kan kepo V-Live ya, terus kayak terakhir tuh V-Live kayak di home-nya tuh ada V-Live-nya Jungkook kan. Gue kaget banget liat Jungkook, anjir. Kenapa? Kayak manly banget. Gak manly, kayak mungkin gue gak terlalu notice kali ya. Jadi kayak gue kalau nonton MV BTS kan biasa aja. Kan dia kan tatonya yang selengan itu kan kayak. Terus gue, karena mungkin gue masih ingat era-eranya No More Dream. Jungkooknya yang masih kecil banget. Terus kayak Arasoma. Ya Arasoma. Jika Sosil Kandanika. Itu kan kayak anjir udah kayak gini ya. Udah kayak gini anjir. Kayak adik, kayak ngeliat adik sendiri gitu. Jungkook udah kayak gini ya, kayak wah time flies ya. Dan gue yakin perubahan pasti akan ada, termasuk dari gaya bermusik. Jadi kayak ya itu kayak itu cuma bisa kangen aja sih. Jadi dengerin aja lagu-lagu yang lama. Betul. Ya sama kayak kita nggak bakal bisa lagi mendengarkan EXO dengan vibe Mama di comeback berikutnya. Kayak tiba-tiba obsession gitu kan, kayak apaan nih
gitu. Sama kayak gue kayak kangen musik-musik yang Monsta X yang lama, kayak kapannya kayak gini lagi gitu. Tapi kita cuma bisa berharap menjawab kekangenan itu ya dengerin lagu yang lama itu. Iya, kalau enggak ya nanti kalau mereka udah comeback dengan formasi lengkap dan konser dan tampil membawakan lagu lama, itu jadi kayak nostalgic moment dan nostalgic feeling banget, sama kayak nonton konser Suju pas mereka bawain lagu-lagu lama mereka aja ujung-ujungnya gitu. Kayak lo inget gak sih kayak gue pernah gemeter nonton Suju perform Sorry Sorry di kantor. Kayak anjir Suju perform Sorry gitu kayak. Nih. Bahagia banget. Kayak After School yang kemarin tuh yang bawain iya, band. itu juga kayak wah itu merinding sih, gue nontonnya kayak seneng banget. Mungkin pasti ada fase-fasenya nanti BTS bawain lagu lamanya lagi pas di saat yang sekarang gitu kan, pasti kayak seru banget BTS bawain No More Dream pakai baju hitam putih itu. Iya ya, gue pengen lihat versi yang sekarang, tapi gue mau lihat pasti harus bayar deh. Gue pengen lihat kayak gitu, yang kayak gue lupa deh kemarin tuh yang acara After School itu acara apa sih? MTG ya kan, mereka kayak tiba-tiba Oh My Girl bawain lagu lama lagi kan, terus Shiny bawain Dream Girls atau bawain lagu apa ya? Mereka kan konsepnya kayak lagu apa yang harus dibawain versi sekarang kan. Iya, kemarin tuh sempet Teen Top, terus Yukis, terus gue pikir gue pengen deh lihat. Kayak kalau Monsta X mungkin kayak 2 tahun lagi lah gitu ya. Gue kalau BTS gue pengen lihat mereka yang kayak gini gitu di No More Dream, tapi kayaknya mereka akan sangat inklusif sih. Kayaknya hanya susah di juga. Weverse gitu. Ya gue kagak bisa lihat sih kalau udah kayak gitu. Tolong ada yang nge-rip dong guys, please gitu kan. Pengen tampil-tampil kayak gitu, lihat BTS di kayak MMTG apa MMTG? Iya, MMTG. MGMT apa? MMTG. Ya MTG, tapi kayaknya nanti ya di Weverse atau enggak konsernya dan gua harus bayar. Iya, itu adalah sebuah konten kalau kalau hype kepikiran tuh kayak ini harus berbayar nih, kecuali kalau misalnya proyek Gayo Daejeon gitu kan, atau Gayo apa gitu, mungkin itu bisa nih buat kita tungguin ya kan. Nanti durasi Gayo Daejeonnya BTS misalnya setengah jam sendiri gitu. Jadi mungkin perjalanan karir tuh dari awal sampai sekarang gitu kan, dari lagu debut sampai lagu yang terbaru tuh bisa dalam waktu setengah jam kan, itu baru gratis tuh. Tapi kalau mau yang eksklusif bayar ya Weverse ya. Gitu. Ya kita tunggu aja lah ya. Wah seru sih, gue kebayang gak sih tiba-tiba Jungkook gitu lagi kayak harasom. Terus si Jimin yang buka apps ya. Pada waktu Jimin pertama kali buka apps kayak masih remaja gitu gak sih? Iya. Iya. Itu kan dia kayak masih kecil. Gak kecil sih, maksudnya kayak masih remaja. Masih remaja itu. Jimin kan makna lain. Kayak. Iya. Oh gila. Gue inget banget dulu pas BTS debut, gue pernah MC gathering ARMY pertama banget tuh di Mangga 2 Square. Yang datang banyak, masih dikit banget fansnya kan dulu. Wah, tapi ya zaman-zaman menyenangkan pas awal-awal. Dulu juga gue begajulan banget kan, kayak teman-teman gue sudah suka BTS tuh kayak, ayo Ron suka BTS juga. Nggak bisa, aku hanya suka EXO gitu. Ya, masih gue awal kan gitu kan, nggak bisa, gue cuma suka EXO gitu. Sampai sekarang kebawaan julidnya kan. Kita tutup dengan kekoreaan itu versi jazz tuh jinglenya. Gak ada anjir. Halo kekoreaan, meskipun podcast baru rilis kemarin, aku mau merekomendasikan lagunya Wonho yang Losing You. Ini lo ya? Kagak nyet. Tapi gue tunggu sebentar. Kayak gue merasa gue udah jarang danusan Wonho nih beberapa episode ini. Gak bisa kamu. Jadi gue masukin yang ini. Mempromosikan Wonho supaya makin banyak yang ngelihat reels nge-gym dia. Bahkan lu lebih tahu ya coy, gue kagak tahu dia rilis reels. Di itu gue di explore gue gak tahu kenapa. Ini gara-gara gue sering bahas Wonho di podcast deh kayaknya nih. Instagram mendengarkan obrolan gue lupa selotip lagi mikrofon handphone gue hari ini. Bahkan ya Allah gue aja tuh gue nggak tahu. Ya udah nanti gue lihat. Iya, aku mau rekomendasiin lagunya Wonho yang Losing You. Lagu ini terputar secara acak di Spotify aku. Mungkin Karon dan Kadita pernah bilang lagunya agak kurang atau gimana, aku lupa. Tapi pertama aku denger ada di salah satu melodinya vibe Justin Bieber yang Nothing Like Us versi akustik. Semoga dibacain dan diputerin ya. BTW rekamannya masih di rumah. Kok bagus ya? Anjay, terima kasih. Masih di rumah lah coy. Dita
handphonenya udah baru sekarang. Kagak. iPhone boba. iPhone yang kecemplung di boba. Ini dari @___NC Mark TW tuh. Enggak, TW itu maksudnya dari Twitter. Iya dari Twitter. Mark fans Mark dengerin Wonho gara-gara Dita tuh. Yes. Keren banget nih. Dengerin guys, Wonho Losing You. Gue waktu itu bukan bilang gak enak, tapi kayak bukan my cup of tea aja. Ay, gaya banget, not my cup of tea. Wonho Losing You. Ada dari @oh_Jackson di IG. Hai kekoreaan, hai Kak Dita. Hai Kak Ron kagak ada, Kak Dita doang anjir. Iya, itu berarti mereka memang menginginkan Anda saja. Aku mau rekomen lagu dari Teen Top yang judulnya I Wanna Love. Lagunya bagus, energik, bikin semangat dan naikin mood pastinya. Kalau dari girl groove ada Rolling Brave Girls. Gue berharap lagu ini bisa se-viral Rolling, bisa masuk chart musik lagi. Terima kasih. Wih, I wanna love. Bukan ya? Bukan. Gara-gara mau Tintop kagak ada kabarnya ya? Kayaknya terakhir mereka sempat kan 10 anniversary ke-10. Oh iya sih, sempat tampil yang di MGT sih, sempat gue lihat. Nah, lagi Pak ada yang ngambil juga sih. Gue lupa. Tintop tuh baru ngambil sumuran anak-anak Monster X anjir Tintop. Tapi gue Tintop juga nggak terlalu kenal membernya sih. Tapi gue kalau dengerin lagunya kayak wah seru Tintop gitu. Nuna jiba. Lu tau gak kayak gitu? Tahu. Gue jujur gue mohon maaf fans Tintop. Gue dulu liat itu aneh sih. Denger lagunya. Tapi pas lama-lama enak juga ya. Gue liat itu tuh liat video klipnya yang mereka liriknya yang mereka tuh kayak masih teenage kan, terus liriknya yang menggoda nuna tuh kocak aja gitu gue liat apa sih, tapi kalau asik juga sih sebenarnya ini lagu. Tintop tuh ada member yang namanya Ricky kan? Ada. Iya itu gue suka Ricky tuh. Gue dulu suka Ricky Maniel. Iya. Ricky tipe lo sih. Iya tipe lo. Gue berasa apa gitu. Apa nih rekomendasi lo minggu ini? Bener gue buka Spotify. Sudah mulai mengantuk rupanya. Wow. Spotify saya sepi nih nggak mau. Gue tau lo pasti Somi kan. Somi yang birthday ya tapi. Gue bingung antara Golden Child atau Astro sih. Tapi kalau title track gue lebih suka Astro. Jadi Astro baru comeback, judulnya After Midnight. Gue lagi suka lagu itu. Lagunya itu kayak lagu-lagu Astro zaman dulu, yang pertama-tama yang mana ya? Anjir gue lupa. Rapapa. Iya. Nah itu yang dia jadi botol jus. Kocak banget itu, kreatif banget sih itu. Tapi versi Nature. Gue suka di situ tuh kemeja-kemejanya bagus-bagus, kayak gue pengen beli gitu. Oke. Astro After Midnight, dengerin guys. Gue pengen rekomendasiin lagu Wavy, tapi ini lagu China gimana? Ya udah boleh lah, kecina-cinaan boleh lah. Boleh ya. Jadi Wavy itu ada lagu soundtrack, judulnya Every Time. Ini bukan tipe lagu kesukaan gue sih, jujur aja. Ini bukan tipe lagu yang akan gue dengerin setiap hari dari Wavy. Tapi karena ini Wavy, jadi silakan didengerin Every Time judulnya. Dia itu Wavy. Dia kayak elektronik lagu angkot gitu. Itu ada di album yang mereka udah rilis kan? Enggak, ini ada di single baru di. Oh, single. Iya, ini album single, judulnya Every Time. Kak, mohon maaf, ini tuh kekoreaan atau kecinaan ya? Karena waktu itu ada yang minta update kasusnya Chris loh ini ke kita, terus apa lo mau bilang kayak gitu? Maaf, ini bukan kecinaan. Masalahnya nih, gue mau curhat dikit nih. Di kekoreaan.id kan gue ngasih gue dan Ata kan rilis konten tentang Chris Wu kan udah beberapa kali. Mohon maaf nih, Chris Wu tuh engagementnya bagus banget nih di IG. Bikinlah berkali-kali. Sampai ada yang bilang, sampai ada yang protes, Kak, nggak bilang sih, tolong tahu batasannya kan dia udah nggak di K-pop lagi. Ini tuh
ke Koreaan atau ke Cinaan sih, ada yang ngomong gitu kan. Terus kayak gue nggak tahu, gue tersulut mungkin emosinya, mohon maaf, gue balas aja, ya kak namanya juga lagi trending dan kita jujur aja nyari cloud nih. Gue sampai ngomong kayak gitu, maksudnya engagementnya bagus si Chris Wu itu kan. Iya. Kita manfaatin aja, maksudnya karena dia bilang gitu kan udah 7 tahun lebih masih aja gitu, maksudnya nggak suka lah ke Koreaan kalau bahas Chris Wu karena udah jadi artis Chinese. Terus gue bilang, tadi gue balas itu, terus gue nambahin kayaknya nggak bisa menampik fakta kalau dia awalnya terkenal kan dari industri hiburan Korea gitu. Maksudnya di postingan itu gue nggak nyebut dia ex member siapa gitu, gue nyebut jangan Chris. disebut ya. Iya. Gue sebut Chris Wu aja gitu loh, tapi masih aja ada yang bilang ini ke Koreaan atau ke Cina nih, tolong tahu batasan ya. Gue balas aja, ya namanya juga cari cloud, gimana mau apa? Iya betul sih. Itu aja sih kayak sambatan gue. Iya, tolong tahu batasan ya kak. Ya makanya itu tolong jangan wifi ya. Nggak boleh. Wifi itu K-pop atau C-pop sih ini wifi. Kalau gitu apa dong rekomendasinya? Ya nggak apa-apa wifi kalau every gitu, time. Mau rekomendasiin Back to You-nya Xiao Jun sama Kun ya, juga sama lagu aja. Cina sama aja. Gimana ya dong? Udah nggak apa-apa. Ini memang ke Koreaan suka-suka kita lah. Ya nanti kalau Ten tiba-tiba rilis lagu Thailand gak boleh juga gue rekomendasiin nih, biarpun dia Ten Wavy dan Ten NCT. Ke Thailandan itu nggak boleh kak. Sedih banget, banyak peraturan. Fast car, no brakes. You're the rush that I crave. Try me instead. 'Cause you're the air inside my lungs. Suffocated when you're gone. I'm a mess and it's all wrong without you. Yeah, oh nothing's clear. And I need you to know. Let's go. 불편한 기억은 모두 다 뒤로. 또 다른 사랑을 찾았어. 나 달라질 거야. 나도 그렇지 거친 세상에서 둘이서 멋지게 drip dream is a drip dream let it kick in. 나쁜 생각들은 지우고 넌 dip in tonight. 우린 몸 말리치게 보자 모두 파래. I guess it's just bye. 人生